Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ridwan dari Universitas Bengkulu, jauh-jauh dari provinsi terkecil dua di Indonesia. Saya sampaikan ke sini dengan perjuangan yang sangat mendelik, yang sangat saya butuhkan ya. Karena jauh dari itu saya berjuang di provinsi saya sendiri, hanya disampaikan bahwa nanti kita sampaikan ke DPR RI, nanti kita sampaikan ke DPR RI. Harapan saya sampai ke DPR RI ini tuntas lah masalah-masalah yang ada di sini. Mungkin menilik dari apa yang dijelaskan sama teman-teman saya tentang Permendikbud dan lain-lain. Di Universitas Bengkulu sendiri terkait UKT ya. UKT masih ada 8 gelombang. Nah, di sana kenaikan tidak begitu signifikan, tapi sangat berpengaruh ya untuk teman-teman yang notabene kurang mampu gitu kan. Kurang mampu karena apa? Biasanya di Universitas Bengkulu kenaikan 4 tahun terakhir itu selalu dipublikasikan. Jika ada kenaikan. Memang kalau 4 tahun terakhir naiknya hanya 20.000, 30.000 dan lain-lain. Tapi tahun ini itu tidak dipublikasikan. Maka kami tekan pihak rektorat untuk mempublikasikan sehingga setelah registrasi baru dipublikasikan. Nah, itu kan ketidakjelasan pihak rektorat yang ada di Universitas Bengkulu. Nah, kenaikan UKT di Universitas Bengkulu itu menghilangkan batas minimum. Semisal golongan 1 ini anak yatim piatu ya Pak. Anak yatim piatu itu dari 500 sampai 1 juta. Nah, 500-nya dihilangkan. Dia 1 juta saja. Golongan 2, 1 juta sampai 2 juta, 1 jutanya dihilangkan, jadi 2 juta. Nah, begitu kenaikan UKT yang terjadi di Universitas Bengkulu. Sebenarnya bukan hanya sekedar UKT, saya ingin menyampaikan juga masalah pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu ya. Sangat banyak sekali kepentingan-kepentingan yang masuk ke dalam dunia pendidikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Contoh dari lawan politik misalnya. Kita tahu bahwa SMA itu dinaungi oleh pemerintah provinsi dan SD SMP itu dinaungi pemerintah kota. Nah, jikalau ini kejadian di Provinsi Bengkulu itu beda lawan politik, jadi lawan politik yang memegang kekuasaan Pemkot dengan provinsi. Nah, apa yang terjadi? Seragam guru aja itu berbeda. Mana kita mau menuju Indonesia emas bahwa dari segi seperti itu aja menjadi perdebatan. Nah, mungkin itu ingin yang saya sampaikan juga terkait masih banyak komersialisasi bukan hanya di universitas, tapi terjadi juga di SMA, SMP, dan SD. Kasihan tenaga-tenaga guru dan tenaga-tenaga pendidik selalu ditekan oleh kebijakan-kebijakan politik yang tidak menguntungkan untuk rakyat, yang tidak menguntungkan untuk pendidik. Nah, dan yang terakhir yang saya sangat sayangkan ya, saya berharap hadir di sini bertemu ibunda saya karena ada dari Provinsi Bengkulu itu Bu Haji Dewi Koryati ya, tapi ternyata dia tidak hadir di sini, dia lagi di Provinsi Bengkulu, entah dia sampaikan mau menyelesaikan masalah di Provinsi Bengkulu, tapi ternyata 2 periode dia di Komisi 10, saya pikir tidak ada hasil gitu kan. Nah, jadi itu saya sampaikan kekecewaan saya sedikit kepada ibunda DPR saya gitu kan. Nah, dan ingin saya sampaikan juga Pak bahwa gampangnya dimainin KIP kuliah kita Pak. KIP kuliah kita itu gampang sekali dimainin di Provinsi Bengkulu Pak. Antara PTS dan PTN, bahkan PTN masih Pak. Bahkan PTN masih. Jadi di sana jelas sekali bahwa pendaftaran KIP kuliah masyarakat itu diambil ahli sama menjadi pendaftaran KIP kuliah DPR. Nah, jadi di sana syaratnya harus mencantumkan KTP lah dan lain-lain. Nah, itu terjadi di Provinsi Bengkulu, Pak. Nah, mungkin itu yang sedikit saya sampaikan di Provinsi Bengkulu. Ya, saya pikir DPR RI harus tegas gitu kan kepada pemerintah, jangan hanya sekedar pemerintah buat salah baru dipanggil. Karena kerjanya itu harus di awal, jangan ada isu baru kita bekerja. Oke, mungkin terima kasih Pak. Itu dari Bengkulu.